Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Tabita Gandari dengan NIM 20003011. Di sini saya akan memaparkan materi tentang otak kecil. A. Anatomi fisiologi otak kecil. Otak kecil atau cerebellum merupakan salah satu bagian otak yang terletak di atas batang otak. Fungsi utama otak kecil yaitu untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh manusia. Otak kecil bentuknya seperti otak besar, mengkerut di bagian tengah. Berat otak kecil kurang lebih sekitar 1/8 dari berat otak secara keseluruhan, sedangkan ukurannya hampir sekepalan tangan. Otak kecil akan menerima informasi sensorik mengenai posisi dari sendi dan panjang dari otot, sama baiknya dengan masukan dari auditorik dan sistem visual. Jika otak kecil rusak, maka mata akan mengikuti gerak benda tetapi tidak akan berhenti tepat di mana benda itu berhenti. B. Bagian-bagian otak kecil. Otak kecil terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian otak kecil berdasarkan lobusnya secara anatomi, yang yaitu terdiri dari lobus anterior bagian depan, lobus posterior bagian belakang, dan lobus floculonodular. Ketiga lobus tersebut dipisahkan oleh dua fisur, yaitu primary fissure dan posterolateral fissure. 2. Bagian otak kecil berdasarkan zonanya, terdiri dari vermis. Vermis yaitu sebuah zona yang memisahkan otak kecil menjadi dua hemisfer, yaitu bagian kiri dan kanan. Kemudian zona intermediate dan lateral hemisfer. Antara zona intermediate dengan zona lateral hemisfer tidak memiliki sebuah perbedaan secara strukturnya. 3. Bagian otak kecil berdasarkan fungsinya, terdiri dari cerebrocerebellum. Cerebrocerebellum yaitu suatu bagian terbesar dari otak kecil. Fungsi utama bagian ini untuk mengatur pergerakan motorik dan evaluasi terhadap informasi sensoris agar bisa melakukan gerakan yang tepat. Cerebrocerebellum menerima input informasi dari konteks cerebral otak besar. Kemudian spinocerebellum. Spinocerebellum adalah sebuah bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh melalui sistem propriosepsi, yaitu sensasi yang didapatkan tubuh melalui stimulasi dan aktivitas otot tertentu. Propriosepsi dipantau oleh proprioreseptor yang terdapat di ujung saraf otot, tendon, dan sendi. Informasi yang diterima dari bagian ini berasal dari sumsum tulang belakang, nervus trigeminal, dan sistem auditori atau pendengaran, dan vestibulocerebellum. Vestibulocerebellum adalah salah satu bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan gerakan bola mata. Untuk pengaturan keseimbangan tubuh, bagian ini menerima input dari sistem vestibular dan semicircular, kanal di telinga. Sedangkan untuk pergerakan bola mata, bagian ini menerima informasi dari konteks
Faktor-faktor kelainan otak kecil. 1. Stroke. Ketika suplai darah ke otak terhenti atau menurun secara signifikan, akan mengakibatkan adanya penyumbatan aliran darah maupun peredaran darah ke otak. Sel-sel otak kecil akan kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga mengalami kerusakan. Yang kedua, cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak merupakan istilah untuk sekelompok kelainan yang memengaruhi kemampuan anak dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan gerak tubuhnya. Kondisi ini timbul sebagai akibat kerusakan pada otak anak sebelum, semasa, dan sesudah proses kelahirannya. Yang ketiga yaitu penyakit autorium. Multiple sclerosis, sarkoidosis, dan penyakit Sellis merupakan beberapa contoh dari kondisi autoimun. Yang keempat yaitu infeksi. Meski jarang terjadi, penyakit infeksi yang umumnya menyerang anak-anak seperti flu, cacar air bisa menyebabkan komplikasi pada otak. Dengan kondisi ini, gejala ataksia bisa muncul pada fase penyembuhan infeksi dan berlangsung selama beberapa hari, bahkan juga sampai beberapa minggu. Yang kelima yaitu tumor. Adanya tumor, baik itu tumor jinak maupun tumor ganas yang terjadi pada otak, bisa merusak dan menurunkan fungsi otak kecil. Yang keenam, keracunan. Ataksia bisa muncul sebagai efek keracunan obat, terutama jenis barbiturate dan sedatif. Demikian pula dengan keracunan logam berat dan penyalahgunaan alkohol. Yang terakhir atau yang ketujuh disebut yaitu sindrom paraneoplastik. Sindrom paraneoplastik merupakan degenerasi otak yang langka terjadi pada manusia. Kondisi ini dipicu oleh respons sistem imunitas tubuh terhadap barbiturate dan sedatif. Demikian pula dengan keracunan logam berat dan penyalahgunaan alkohol. Yang terakhir atau yang ketujuh disebut yaitu sindrom paraneoplastik. Sindrom paraneoplastik merupakan degenerasi otak yang langka terjadi pada manusia. Kondisi ini dipicu oleh respons sistem imunitas tubuh terhadap kemunculan kanker. Gejala ataksia akibat sindrom paraneoplastik bisa timbul beberapa bulan sebelum penyakit kankernya terdiagnosis.